melihat perkembangan PHS dari awal, dari pusat sampai dengan provinsi dan daerah, itu masyarakat adat itu harus terlibat dalam proses bisnis di Tambang Freeport dengan perubahan dari kontrak karya menjadi UPK. Nah, dalam proses itu kami di perjanjian induk yang dibuat oleh di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani, terus pada saat itu Menteri SDM Jonan, itu ada perjanjian induk bersama Gubernur Papua dan Bupati Mimika. Di situ bahwa 10% ini peruntukan dibagi untuk provinsi 3%, kabupaten itu 7%, dan di dalamnya adalah pemilik hak ulayat dan korban permanen, yaitu 7%. Dan kami dari masyarakat adat ini dan kepala-kepala suku itu pada tahun 2019 kami dipanggil oleh provinsi dan sudah diberitahukan ada 50 kepala suku yang sudah diberitahukan oleh provinsi bahwa 4% adalah miliknya forum pemilik hak suku. Nah, dalam hal itu maka di provinsi itu juga ada buat sama Perdasi nomor 7 tahun 2018, yang mana dalam revisi itu mereka minta bahwa di dalam 10%, dalam 7% itu masyarakat adat itu harus dirincikan lagi. Jadi kita kemarin sudah berproses dengan provinsi bahwa kita itu masuk dalam batang tubuh dispensasi Papua Mandiri, dispensasi saham Papua Mandiri di Perda nomor 7 tahun 2018 tersebut. Dan kita di pasal 15 ayat butir C itu harus PHS Singwarok 4% harus termuat di dalam itu. Nah, ini yang kita minta kepada Bapemperda Kabupaten Mimika dalam plenonya, itu dia harus mengacu kepada perjanjian induk dan perjanjian perdasi hak ulayat yang ada di proses di provinsi itu. Nah, ini yang kita minta juga kepada Gubernur Papua, sebelum perdasi itu memuat masyarakat adat forum pemilik hak sulung Singwarok yang terkena dampak langsung korban permanen dan juga pemilik hak ulayat. Nah, maka Gubernur kami berharap tidak usah tanda tangan perdasi itu. Tapi kalau sudah muat, duduk berproses dari bawah bersama-sama sampai naik ke provinsi dan bawa ke pusat, maka itu kita akan ajukan report. Dan itu yang kita inginkan. Kita masyarakat adat Singwarok ingin bahwa semua berjalan di atas koridor aturan regulasi yang ada di negara Republik Indonesia ini. Nah, ini yang kita minta. Pak Ketua lagi. Baik, nama saya Jafar Jaya, Ketua PHS Komunikasi. Saya menegaskan bahwa sebelum pemilihan ulayat dilibatkan dalam tim ini untuk perdasi atau perdasus, berarti tetap kita kan buat masalah. Sebenarnya kita tidak mau masalah, tapi yang mengundang masalah ini adalah Bupati Mimika dengan ketua DPR, dengan ketua DPR yang akan mengundang masalah. Bapemperda yang diundang masalah. Maka itu saya minta terima kasih kepada DPR bahwa kalau betul-betul kamu ada hati dan pikiran sudah ada dalam pikir masyarakat, tidak mau cari masalah, biar Perda ini sebelum pelenokan ini harus kumpulkan pemilik hak ulayat dengan langsung kena dampak yang dalam hal ini PHS harus dilibatkan dalam, kita lihat dulu legalitas hukumnya dulu. Apakah selama kita berjuang sampai dengan 5 tahun ini, apakah kita ini sudah kerja paralel dengan pemerintah pusat dengan kita? Sudah ada perjanjian dengan kami, sudah ada dengan pemerintah pusat untuk kerjasamanya. Tetapi loh, barangnya 4%-nya saatnya sudah ada di Timika. Semua orang yang tidak tahu juga dilibatkan dalam itu. Maka semua orang hanya kejar 4% itu. Tapi 4% itu asal usulnya dari mana? Dasar perjuangannya siapa? Itu mereka tidak tahu. Adalah yang berburu, yang pergi ambil 4% dan datang ini adalah pemilik hak sulung yang selama melalui PHS yang selama sebelum ada Inalum kita sudah ada perjuangan ini. Sampai dengan negara sudah diberikan kepada kami bahwa 10% kreatif tidak akan kasih, hanya diambil adalah di dalam 3% itu yang akan diambil di sini. Itu sudah ada kesepakatan kita dengan
internal PAS dengan menteri-menteri kami sudah ada, dan secara tertulis juga sudah ada di dalam kita juga. Tapi kami tidak lepas dari perjanjian kami, negara diperintahkan kami sudah penuhi semua. Tetapi sudah sampai di sini, loh, Bupati ini sebenarnya Eltinus Sumbalang ini, saya mau tanya, Eltinus Sumbalang sebenarnya kalau dia orang asli, kenapa dia tidak panggil kita duduk? Aku layaknya, oh ini kita ini 3 kampung semua. Eltinus juga orang 3 kampung, kita juga sama-sama orang 3 kampung. 3 kampung itu, berarti kita duduk sama-sama baru cari solusi. Bagaimana cara pembagiannya, bagaimana 4%-nya seperti apa. Itu kita harus duduk. Tapi selama ini kita lobby Eltinus Sumbalang itu dia lari dari kami, itu bukan main. Dulu tahun ke tahun 2 periode ini kita kejar tidak bisa dapat. Melalui gubernur mau ketemu beliau tidak bisa. Melalui Kapolda juga tidak bisa melalui Kapolres kita juga tidak bisa. Kita melalui Sembatai mau ketemu beliau juga tidak bisa. Sebenarnya beliau ini kenapa ya? Alasannya apa itu yang kami minta. Bahwa kenapa Bupati dia lari-lari terus ketemu kita tidak bisa. Kalau mau ketemu orang lain bisa. Hanya menyangkut 4% sangat tidak mau ketemu dengan kita. Ada apa di situ dengan kita? Selama ini kita berjuang bersuara karena apa? Kesalahan dari Eltinus Sumbalang Bupati Mimika. Kalau Bupati Mimika kalau datang sama kita, tidak mungkin kita demo-demo di mana-mana. Masalah itu sudah lama, kami sudah selesaikan. Nah, maka itu saya mau tegaskan kedua kali lagi bahwa sebelum kita dilibatkan dalam ini, tidak boleh pelenokan. Kalau ada yang pelenokan ini benar-benar berarti saya dengan Umaleng dengan kita berperang akan tanggung jawab oleh DPR yang ada. Akan tanggung jawab oleh DPR. Sebelum kita peleno, kita Eltinus hubungannya Eltinus dengan kami belum kesepakatan. Tidak boleh adakan pleno DPR. Harus ingat itu Bapak. Jangan buang batu sebelum di tangan. Kita dengan kita berkelahi. Kalau kita perang jadi korban, berarti DPR yang orang Amume atau suku yang dilibatkan dalam DPR itu dia akan bertanggung jawab semua masalah. Maka itu saya tegaskan bahwa DPR sebelum dilibatkan kami, sebelum RDP dengan kami tidak boleh coba-coba pelenokan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Ini solusi yang baik, solusi untuk kita semua. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Luar